Dukung saya dan tonton seluruh pertandingan Proliga hanya di Mega Spike. Guys, ledakan euforia mengguncang Proliga musim ini. Sorak-sorai tak hanya menggema di dalam Gor Amonggrogo, Yogyakarta, tetapi juga merambat hingga ke seluruh penjuru negeri. Sebuah kisah besar telah ditutup dengan akhir yang nyaris sempurna. Kisah tentang dominasi, keteguhan mental, dan pembuktian kelas dunia dari Jakarta Pertamina Enduro. Pertandingan Grand Final putaran ketiga yang digelar kemarin sore sejatinya bukan lagi soal hidup dan mati. Bukan pula tentang siapa yang berhak mengangkat trofi, karena sang juara telah mendapatkan gelarnya. Jakarta Pertamina Enduro telah mendapatkan 2 kemenangan beruntun di laga sebelumnya, dan itu telah mengunci takdir bahwa Jakarta Pertamina Enduro adalah raja, juara bertahan yang tak tergoyahkan. Kemarin laga penutup melawan Gresik Ponska berubah menjadi panggung hiburan, bukan dalam arti meremehkan, tetapi lebih kepada suasana yang sudah kehilangan tensi kompetitifnya. Pertamina bermain lepas, tanpa beban, menikmati setiap rally, setiap smash, dan setiap blok yang mereka ciptakan. Sebaliknya, bagi Gresik Ponska seperti memikul beban yang tak terlihat. Laga ini terasa panjang, melelahkan, dan ironisnya, tanpa makna, sebab realita tak bisa dibantah. Juara pertama telah mengantongi hadiah pembinaan 400 juta rupiah, sementara runner-up harus puas dengan 250 juta rupiah. Namun angka-angka itu terasa hambar jika dibandingkan dengan luka mental akibat harus menyelesaikan pertandingan yang tak lagi menentukan nasib. Ketika pertandingan berakhir, seremoni penyerahan trofi berlangsung meriah. Kamera menyorot wajah-wajah penuh kebanggaan. Para pemain Pertamina saling berpelukan, beberapa meneteskan air mata dan sebagian lainnya tersenyum lebar. Sebuah campuran emosi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah melalui perjalanan panjang penuh tekanan. Namun siapa sangka, kisah besar itu belum benar-benar usai. Di balik gemerlap panggung kemenangan, sebuah momen tak terduga terjadi. Setelah seremoni, seluruh pemain dan staf Jakarta Pertamina Enduro berkumpul di ruang rapat. Suasana yang awalnya santai berubah menjadi hening saat Direktur Utama PT Pertamina, Wery Prayogi, memasuki ruangan. Aura formal langsung terasa. Para pemain saling berpandangan, bertanya-tanya apa yang akan terjadi. Wawancara dengan media menjadi pembuka. Dengan nada tenang dan penuh kendali, Wery menyampaikan kesannya. Ia mengaku sudah yakin sejak awal bahwa timnya akan menang mudah di final. Namun justru fase penyisihanlah yang ia anggap sebagai ujian sesungguhnya. Dan disitulah ia mulai menyinggung satu nama yang kini menjadi pusat perhatian, Megawati Hangestri Pertiwi. Ia mengisahkan percakapannya dengan Megawati di awal musim. Pertanyaan sederhana namun penuh tekanan dilontarkan. Apakah ia mampu membawa Pertamina mempertahankan gelar? Jawaban Megawati kala itu tidak bombastis, tidak menjanjikan langit. Ia hanya berkata akan memberikan kemampuan terbaiknya sebagai atlet profesional. Dan hari ini, semua orang tahu, ia tidak sekadar bicara. Ia membuktikan, Megawati tampil sebagai simbol konsistensi, kekuatan mental, dan kualitas internasional. Smash kerasnya, keputusan cepatnya di lapangan, hingga ketenangannya dalam tekanan menjadikannya sosok yang tak tergantikan. Ia bukan hanya pemain, ia adalah poros. Namun tepat ketika semua orang mengira pidato Wery akan berakhir dengan pujian, ia justru melontarkan pernyataan yang mengejutkan. Ia mengumumkan sanksi. Seluruh ruangan mendadak sunyi, sanksi untuk semua pemain dan staf. Kalimat itu menggantung di udara. Beberapa pemain terlihat terkejut, sebagian lainnya mencoba mencerna. Apa kesalahan fatal yang mereka lakukan? Mengapa di tengah momen bersejarah justru muncul hukuman? Wery tetap tenang. Lalu ia melanjutkan, sanksi itu adalah hadiah, sebuah perjalanan ke luar negeri. Ruangan yang tadinya tegang langsung pecah oleh tawa dan tepuk tangan. Ketegangan mencair dalam sekejap. Para pemain yang sempat menahan napas kini tersenyum lega. Itulah cara Pertamina menghargai kerja keras dengan cara yang tak biasa, dramatis dan penuh kejutan. Namun cerita tidak berhenti di sana. Nama Megawati kini kembali menggema, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di Korea Selatan. Rumor tentang kepulangannya ke Liga Voli Korea mulai memanas. Media Korea mulai mengangkat kembali namanya, membandingkan performanya saat ini dengan masa ketika ia pernah mencicipi kompetisi di negeri ginseng tersebut. Banyak pihak menilai, dengan performa seperti sekarang, Megawati tidak hanya layak kembali, ia berpotensi menjadi bintang utama. Spekulasi bermunculan.
Klub-klub Korea dikabarkan mulai melirik. Penggemar voli di sana pun mulai mengenang gaya bermain khasnya, agresif, efisien, dan penuh determinasi. Jika rumor ini menjadi kenyataan, maka kisah Megawati akan memasuki babak baru yang lebih besar. Dari juara lokal menjadi sorotan internasional. Dan bagi Jakarta Pertamina Enduro, kemenangan ini bukan sekadar mempertahankan gelar. Ini adalah pernyataan bahwa mereka bukan hanya tim kuat, mereka adalah dinasti. Bahwa mereka tidak hanya menang, mereka mendominasi. Dan bahwa di balik setiap kemenangan besar, selalu ada cerita yang lebih besar lagi. Cerita tentang kerja keras, tekanan, kejutan, dan mimpi yang terus melampaui batas. Sekelas Felix saja terasa hampa ditinggal Mega. Makanya warga pencinta voli Korea masih terus berharap Megawati kembali untuk mewarnai Liga Voli Korea. Sebenarnya harapan warga Korea Mega tidak harus kembali ke Red Spark. Cukup Mega kembali ke Korea untuk bergabung ke salah satu klub Korea saja, warga Korea hebohnya sudah sehisteris itu. Bahkan sekelas pelatih Hyundai Hill State mencoba datang ke Indonesia untuk memantau performa Mega saat ini, agar klub lain tidak mencuri start meminang Mega. Kira-kira begitu ya guys ya. Kita kembali ke topik pembahasan soal wawancara Megawati. Pertama, kita bahas saat Mega belum berbicara saja, kita bisa melihat bahwa Mega adab dan sikapnya sungguh luar biasa. Saat Mega duduk dan selama dia duduk di kursi, mulai awal sampai akhir press conference, Mega tak menyandarkan tubuhnya sama sekali. Itulah nilai kesopanan Megawati. Adab unggah-ungguh dalam adat Jawanya masih melekat di dadanya. Padahal ia baru selesai melakukan 3 set pertandingan yang cukup melelahkan. Tapi ia memilih menopang mengistirahatkan badannya dengan menahan menggunakan kedua siku pada pahanya. Mega tahu tubuhnya lelah, tapi Mega tahu adab sopan santun yang harus diutamakan ketika duduk bersebelahan dengan sang pelatih. Lebih-lebih orang yang jauh lebih tua darinya. Kemudian yang kedua, ketika Mega ditanya tentang kesan-pesan atas raihan juara, lebih cepat tanpa harus ada 3 putaran. Mega menjawab dengan tenang, sopan, tidak sombong, dan lagi-lagi dengan posisi duduk merendah dari sang pelatih. Mega pun menjawab, kemenangan ini adalah Allah yang bantu dan ini berkat rezeki yang Allah berikan atas upaya kerja keras kami selama latihan dan bertanding. Dan alhamdulillah, sekarang mungkin ini rezeki ya, atas mungkin Allah ini bantu dan teman-teman hari ini juga bantu, saling bantu. Terus aku terima kasih banyak buat Pertamina, terima kasih Pak.